Halo semua, ketemu lagi sama gue. Di bagian kedua ini gue mau ngomongin tentang support system. Nah, support system di sini yang gue maksud adalah apa aja sih yang membuat gue terus bertahan secara niat atau tekad selama 18 bulan gue nurunin 50 kilo. Nah, gue mulai dari support system secara mental. Nah, secara mental ini adalah buat gue itu orang-orang terdekat lu yang selalu support, yang selalu ngasih support, ngasih semangat, ngingetin juga untuk terus jangan makan ini, jangan makan itu, jangan terlalu banyak makan yang gak sehat misalkan. Nah, di kasus gue itu adalah pertama istri gue sendiri. Nah, dia ini yang selalu nyemangatin gue untuk jangan patah semangat, selalu ngingetin gue untuk nggak brutal lagi balik makannya. Untuk kalian mungkin bisa orang-orang terdekat seperti keluarga, orang tua, teman dekat atau pacar. Jadi sebenarnya orang-orang dekat inilah yang akan membuat lo untuk terus ingat gitu. Jadi secara mental tuh lo terbantu karena ada orang yang juga ngedukung lo dari luar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu tentang disiplin ya, yang menjaga disiplin lo melakukan program atau olahraga. Yang membuat gue terjaga disiplinnya itu pertama jadwal makan. Jadwal makan itu ngebantu gue untuk disiplin menjaga apa yang gue makan dalam satu hari. Jadi kayak gue bikin jadwal itu misalkan pagi itu pilihannya antara yogurt atau oatmeal dengan buah misalkan, atau pakai sedikit brown sugar. Terus siang itu gue makan ada kandungan karbonya, ada proteinnya. Nah, itu gue catat tuh semuanya apa yang harus gue makan dan alternatifnya, termasuk makan malam dan juga snack di antara makan pagi, makan siang, dan makan siang, makan malam. Jadi jadwal itu membuat gue tahu terus apa yang gue makan selama perharinya. Nah, yang kedua itu personal trainer. Jadi gue itu awal-awal nggak bisa tuh latihan di gym sendirian karena gue tidak bisa mendorong diri gue untuk melakukan repetisi yang lebih dari gue bisa misalkan, atau berapa alat per hari itu gue nggak bisa nih nge-push, kayak malas banget bawaannya. Nah, jadi PT itu membuat lu pertama lu disiplin kan, kayak oke, latihannya setiap Senin Kemis. Jadi Senin Kemis mindset lu udah tahu harus meluangkan waktu untuk datang ke gym, ketemu personal trainer. Nah, terus yang kedua dia akan membantu lu untuk melakukan let's say minimal 8-9 gerakan. Jadi lu akan melakukan sebanyak itu secara terpaksa lah. Jadi lu dipaksa atau lu didorong untuk melakukan gerakan-gerakan yang sesuai yang dia atur misalkan. Nah, jadi gue nggak bisa tuh pokoknya ke gym itu latihan sendiri. Jadi PT itu membuat gue disiplin, intinya gitu. Nah, terus yang ketiga itu yang membantu gue menjaga tetap disiplin melakukan olahraga itu group exercise. Gue itu ikut yang namanya cardio Muay Thai. Nah, itu sama prinsipnya. Jadi secara waktu lo akan tahu kan setiap hari tertentu lo harus latihan kelas kardio. Jadi lo mau nggak mau kayak udah bayar, terus oke nih harus latihan per minggu berapa kali. Jadi akhirnya lo terpacu untuk melakukan. Nah, yang kedua karena rame, jadi lebih dari beberapa orang, jadi lo kan nggak sendiri ya latihannya. Lo tuh ada temen, lu bisa lihat kayak wah ini orang semangat banget latihannya, gue juga jadi semangat lah kalau misalkan lu lagi nggak semangat hari itu. Nah, jadi group exercise itu membantu gue untuk
disiplin juga. Nah, jadi 3 hal itulah yang membantu gue disiplin dalam menjaga pola makan dan olahraga. Nah, yang ketiga itu selanjutnya kontrol. Jadi support system yang membantu lo mengkontrol berat badan, mengontrol kondisi tubuh. Jadi kalau berat badan itu yang pasti timbangan. Nah, timbangan ini gue itu sampai dari 135 ke 120 itu belum punya timbangan. Jadi gue nggak tahu bagaimana men-track kondisi badan gue lewat timbangan, lewat berat badan. Jadi gue itu agak blank. Yang gue lakukan itu hanya jaga pola makan dan olahraga. Jadi sebenarnya kekontrol dari badan kan, dari ukuran badan, kelihatan dari baju itu udah longgar apa enggak. Nah, cuman sejak adanya timbangan gue jadi lebih aware untuk menjaga berat badan. Jadi misalkan ada satu hari itu cheat day atau cheat meal, keesokan hari, besoknya tuh gue langsung kontrol, oke, berat gue misalkan masih atau naik, jadi di situ gue bisa ngejaga lagi untuk beberapa hari ke depan, balik ke pola hidup sehat lagi. Jadi timbangan itu bagus untuk membantu lo mengontrol dari sisi berat badan. Lalu BMI, jadi Body Mass Index, itu membuat lo tahu lo tuh ada di posisi indeks yang mana. Ada yang normal, ada yang overweight, ada yang obesitas, dan ada yang ekstrim obesitas. Karena gue itu baru ngecek pertama kali itu waktu ya 135. Di situ gue tahu kan lagi obesitas ekstrim. Nah, maksud gue di sini adalah ketika lo baru di overweight, lo kan udah aware, wah udah lewat. Misalkan udah lewat indeksnya overweight tuh di taraf mana. Jadi ada yang namanya tabel indeks massa tubuh itu kan, jadi ketahuan tinggi berapa, berat berapa, nah kondisi indeksnya tuh ada di mana. Nah, itu tuh membantu untuk aware nih, kayak oh gua kayaknya udah harus kontrol nih karena udah agak ke overweight. Nah, itulah gunanya BMI. Itu adalah beberapa poin support system yang gue alamin dan gue jalanin selama 18 bulan. Sangat membantu gue untuk terus on track menjaga pola makan dan tidak kelewatan olahraga. Jadi semoga lu bisa membuat support system lu sendiri. Intinya adalah bisa mengontrol dan membuat lu tetap berada di jalur penurunan yang sesuai lah, untuk bisa terus fokus dan konsisten. Nah, kayaknya itu dulu bagian 2 ini tentang support system. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Tetap hidup sehat, jaga kesehatan. Kita ketemu di video bagian 3 ya. Dadah. Kok deh sih. Halo semua. Kok bagian 3 salah.